Assalamualaikum Lur, semoga video ini bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya. Selalu jaga hati, jaga perasaan. Jangan lupa servis motornya supaya tidak panbelnya putus seperti ini ya. Nah kan repot kalau udah putus seperti ini, riba ya. Langsung saja kita bongkar. Ini untuk motor Vario 110 ya. Udah mah mau ke puskesmas, bawa anak sakit, terus panbelnya rusak lagi. Aduh kasihan banget ya. Langsung kita perbaiki saja karena di sini kita mau sekalian servis juga. Kita lepas seperti biasa. Nah bisa kita lihat sendiri di bagian mangkoknya itu udah kotor ya. Ini jarang banget diservis, sudah lama kayaknya nggak pernah dibongkar-bongkar sehingga terjadi seperti ini. Dan di bagian dalamnya pun kotor banget. Langsung saja kita bersihkan semuanya, kita eksekusi, kita kerjakan dengan semaksimal mungkin. Nah kita bisa lihat sendiri ini bagian roller ini kuningannya itu udah mau loncat gara-gara pemasangan rollernya salah itu teman-teman. Pemasangan roller yang salah mengakibatkan rumah roller cepat aus. Nanti aja simak seperti apa. Nah seal krokasnya juga itu udah aus ya, langsung kita ganti. Nah jadi ini yang tidak ada templonya dihadapkan berlawanan arah jarum jam, salah ya, salah banget ini. Tuh lihat kuningannya udah tinggal berapa mili, tadinya 1 cm kok jadi tinggal semili, ini segini akibat kegerus terus ya. Salah pemasangan itu teman-teman. Dan roller ini udah pada peang-peang ya. Kemudian di bagian rumah roller ini juga udah pada aus. Jadi ding untuk dudukan rumah roller udah aus. Kemudian dudukan bos rumah roller juga udah oblak ini. Jadi kita ganti aja, kita tanyakan dulu. Sebelum kita ganti tanyakan mau diganti atau tidak. Sebenarnya ini masih bisa dipakai ya, masih ada lah jangka panjang, cuman nggak bakalan awet ke rollernya saja. Tapi kata konsumennya ya udah kalau diganti mah ganti saja ya, tidak apa-apa kita ganti saja. Nah sekaligus kita tambah pelumasan di bagian puli sekondari, sekaligus kita bersihkan bagian kampas gandanya menggunakan air sabun ya, karena udah banyak debu-debu ya, bukan debu ini stemplet. Tuh di bagian sealnya juga ini bocor teman-teman ya, jadi wajib kita ganti. Kenapa wajib kita ganti? Karena bocor. Kalau misalkan nggak diganti, kita tambah gemuknya ya udah percuma, nanti bocor lagi. Nanti banyak gemuk ke bagian kampas ganda. Nah seperti ini kita bersihkan aja semuanya, kita lepas pen-pennya juga, dan kita lihat kondisi semua komponen-komponennya apakah ada yang rusak atau belum ya, sekaligus pengecekan. Mumpung lagi dibongkar, kita kerjakan semuanya. Kita harus benar-benar, jadi jangan sekali dua kali kerja, sekali saja kerjanya kita ganti. Mudah-mudahan motornya awet gitu ya. Nah di bagian puli tetap sekondarinya ini bagus, dudukan pennya bagus, ini belum rusak, tinggal ganti sealnya saja. Kemudian kita bersihkan menggunakan bensin ya. Kita bersihkan dulu sebelum pembongkaran sealnya supaya bensinnya tidak masuk ke bagian dalam. Tidak apa-apa dicuci pakai bensin, meskipun ada seal itu nggak bakalan masalah teman-teman. Sekali dua kali mah nggak bakalan rusak, aman pokoknya ya. Yang penting jangan 100 kali ngebersihan pakai bensin. Oke, mudah-mudahan dimengerti. Kemudian di bagian kampas gandanya kita lepas sepinya ya menggunakan obeng min kecil. Kemudian kita congkel-congkel platnya seperti ini. Kalau misalkan keras terus berkala dicongkelnya ya sampai terlepas. Nah kita wajib cuci pakai air sabun supaya lebih kesat. Beda dengan bensin. Kalau yang pakai bensin itu mah nggak tahu gurunya dari mana ya, saya juga heran. Kalau pakai bensin dia bakalan selip teman-teman. Tapi yang suka cuci pakai bensin ya udah lanjutin pakai bensin, mungkin itu bagus menurutnya. Kalau saya mah pakai air sabun. Gak boleh pakai bensin ya, karena bakalan menyerap si bensinnya ke kampas ganda, otomatis kampas ganda bakalan selip gitu ya. Sambil diamplas ya dikit-dikit permukaannya, setelah dicuci pakai sabun sambil diamplas sampai mengkilap si kampas gandanya, sambil bisa kita lihat. Kalau misalkan kampas ganda gosong nanti hitam terus, nggak bisa putih-putih. Kalau misalkan kampas ganda gosong itu tandanya si PT suka gerdeg-gerdeg gitu ya. Nah rumah rollernya kita ganti ya teman-teman, sealnya udah saya ganti. Cara penggantian sealnya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Nah ini rumah rollernya ini wajib kita ganti karena supaya lebih awet ya teman-teman. Rollernya pakai original 13 gram, sealnya pakai original, panbelnya pakai federal karena ini untuk menghemat biaya juga ya. Kalau pakai orian semua ini lumayan mahal teman-teman, tapi
Saya juga kasih partnya yang bagus ini, yang rekomendasi buat kita semua. Rumah rollernya NPP ya. Nah, kemudian pasang sealnya seperti ini. Kalau misalkan kecil ya jangan dipaksa dimasukin teman-teman. Kita kasih bantuan pakai obeng min kecil. Kita bantu jangan sampai melipat ya, jangan sampai melipat. Nah, kalau udah masuk di asnya, tinggal kita tekan bagian pinggir-pinggirnya menggunakan kunci T, bisa obeng min yang tumpul juga bisa, pakai as juga bisa. Tinggal kita pasang lagi setelah pemasangan sealnya menggunakan tang snap ring tutup seperti ini ya. Oke, kemudian tinggal kita proses perakitan slider. Slidernya kita ganti menggunakan yang baru ya, karena yang sebelumnya itu udah nggak bisa diakalin. Kemudian rumah roller supaya lebih awet, rollernya kita ganti yang baru supaya tidak ada gejala lain. Nah, untuk bosnya pakai yang original saja, karena yang original itu lebih awet juga tuh, belum kemakan dan belum aus. Bukan dimakan oleh mulut ya, tapi dimakan oleh waktu. Kemudian untuk pemasangan rollernya yang ada templon ataupun bantalannya berlawanan arah jarum jam, semuanya pokoknya ya. Udah saya jelasin. Ini cara cara yang benar. Kalau misalkan terbalik itu, bolak-balik itu nanti si rumah rollernya aus. Ya, seperti tadi. Kita kasih pelumasan jangan lupa ya, supaya lebih tahan karat juga dan tidak mudah aus. Nah, seperti itu ya. Kemudian sisa gemuk yang di belakangnya bersihkan saja menggunakan kain, jangan dimakan. Oke, setelah itu tinggal kita rakit bagian puli sekondari tetapnya, geser. Ini puli sekondari geser ini, sliding shape ya. Kita ganti o-ringnya ya, seal supaya tidak ada kebocoran lagi. Kemudian kita kasih gemuk. Nah, kita kasih dulu di sininya, di dalamnya ya. Nah, kita simpan buat celengan di stemplet. Kemudian tinggal kita masukkan ke puli tetapnya. Nah, kemudian jangan langsung didedetin. Kenapa? Nanti bisa melipat si sealnya, jadinya rusak lagi. Kita butuh bantuan obeng min. Jangan pakai obeng plus, gak bisa bantu obeng plus mah, beda ya. Oke, setelah itu udah masuk, tinggal kita pasang bagian pennya, pen rollernya ataupun torsi camnya. Nah, kalau Honda itu ada semacam roller gitu ya, pen dan rollernya, roller bal. Jadinya lebih awet, nggak seperti Yamaha Mio lama, Mio Smile, Mio J itu nggak ada roller pennya seperti ini, jadinya sering rusak ke bagian puli gesernya. Kalau Honda mah pada awet-awet sih. Yang penting rutin kasih pelumasan seperti ini. Kita kasih pelumasan di sini sekitar 70%-an, jangan sampai penuh semua. 70% saja. Dan untuk pemilihan gemuk grease-nya ya, di sini saya menggunakan Suzuki ya. CVT Suzuki, boleh juga pakai Honda-nya, yang ori boleh, Yamaha boleh, mau yang KW juga boleh. Mau yang merek-merek lain, yang kalengan juga boleh, asal yang high temperatur saja ya. Oke, kita bersihkan sisa gemuk-gemuknya, kemudian tinggal kita pasang bagian kampas ganda. Untuk rubber dampernya ya, dampernya kita pasang. Nah, itu kampas gandanya masih bagus ya, masih bagus. Udah saya bersihkan menggunakan air sabun, udah kesat dan udah kinclong lagi. Kemudian pernya kita pasangkan lagi, pernya kita pasangkan dan jangan sampai tertukar. Untuk posisinya harus sejajar semua ya, rata-rata semua, jangan dibolak-balik supaya kinerja pernya jadi kerjanya bersamaan ya, rata istilahnya, nggak bolak-balik gitu ya, nggak pincang. Kemudian untuk platnya nih, yang tumpul kita pasang di bawah, yang rata ataupun tajam kita simpan di atas ya. Nah, kemudian tinggal kita ketuk menggunakan kunci T10 juga bisa ini, pakai kunci T10. Harus sampai masuk dulu supaya saat pemasangan spinya mudah. Kalau misalkan si sengnya ini nggak masuk, nanti saat masukin spinya itu sulit. Malahan nantinya merusak spinya, itu bakalan lebih mekar lagi ya, jadinya kendor. Jadi harus tepat cara pemasangannya juga.
seperti video. Nah, kemudian untuk ganjalnya saya pasangkan lagi karena ini bagus juga ya. Jadi nggak terlalu ke atas. Jadi si pernya masih bisa tertahan oleh corongnya itu. Jadi aman. Paling ini tebalnya 2 sampai 3 milian ya. Kemudian pasang murnya yang tumpul di bawah, yang rata di atas. Untuk pemasangan murnya ya, jangan sampai terbalik juga supaya rata si kampas gandanya nggak oleng nanti. Kemudian tinggal kita torsi di angka 54 Nm untuk semua motor, semua jenis, mau Yamaha, mau Honda, mau Suzuki. Saya torsi di 54 Nm. Nah, kemudian kita tahan menggunakan tracker seperti ini ya. Tahan saja pakai tracker, kemudian tinggal kita kencangkan langsung. Nah, oke, ini udah kencang ya. Kemudian kita kasih pelumasan di bagian bearing bambunya ya, secukupnya saja, secukupnya. Kemudian tinggal kita rakit. Kemudian di bagian asnya kita kasih stemplet juga supaya tidak karatan ya teman-teman, dan mudah saat proses bongkar pasangnya nanti tidak macet. Pasang rumah roller, pasang panbelnya. Kemudian kita pasang kipasnya. Nah, kalau Vario 110 kipasnya udah nyatu sama gigi engkolnya, maka buat motor Beat yang aus bagian as pulinya, krek asnya, bisa pakai kipas ini Vario 110. Kalau bagi yang sudah aus ya, bisa disubstitusi. Kemudian kita proses pengencangan. Nah, untuk proses pengencangan kita torsi di 59 ataupun 60 Nm. Kita tahan di bawah ini ya menggunakan gear bekas. Nah, oke, udah bunyi, tinggal kita pasang bagian puli sekundarinya. Seperti ini caranya. Ini untuk pemula juga, buat yang punya motor Vario 110 tolong ditonton, disimak. Kemudian pasang lonceng, kemudian ring yang rata di bagian dalam, yang tumpul bagian luar. Kemudian untuk pemasangan murnya diperhatikan yang rata itu bagian dalam ya. Harus rata kalau bagian dalam ya, jangan garinjul jika jalan rusak. Kemudian torsi di 49 ataupun 50 Nm ya. Saya mah suka torsi di 50 Nm saja. Tahan pakai tracker, oke, dan udah kencang seperti ini, diputar tidak oleng terjadi apapun. Pasang gigi pinion ya. Kita kasih pelumasan di sini supaya bos kuningan untuk dudukan rumah pinionnya itu lebih awet, tidak gampang aus. Di bagian tutupnya juga sama. Kemudian langsung kita hidupkan, tahan tutupnya seperti ini, kemudian hidupkan. Nah, dan si motor pun ini sudah bisa hidup lagi ya. Tuh, udah bisa jalan lagi. Tadi kasihan banget ya, mau ke puskes, anaknya sakit, terus panbelnya malah putus di jalan. Untungnya ada biaya ya, jadi untuk memperbaiki ini ada biayanya. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa servis motornya supaya tidak terjadi seperti ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.